Hai sahabat Emma, ketemu lagi dengan saya dan kali ini kita masih membahas tentang video yang relevan dengan video sebelumnya atau masih nyambung dengan video sebelumnya, yaitu fakta kesalahan penyiar. Dosa-dosa penyiar nih, tapi saya ada cara mengatasinya. Gimana sih cara mengatasi kesalahan-kesalahan penyiar pada saat kalian bersiaran? Oke, di sini saja dan jangan lupa diklik like, subscribe, and share ya. Kalau di video yang ini nih sahabat Emma, saya sudah jelaskan fakta dan kesalahan penyiar kemudian cara mengatasinya. Sekarang kita ke bagian yang lain, fakta dan kesalahan penyiar lalu cara mengatasinya seperti apa. Kebanyakan penyiar-penyiar zaman now itu punya tujuan yang nggak jelas. Jadi mereka itu nggak paham gitu goal dari siarannya itu apa. Kalau berhubungan dengan video yang ini, berarti dia nggak paham apa yang harus disampaikan. Dia hanya sekedar gugur tugas aja. Dia hanya sekedar bersiaran aja. Yang penting memenuhi komitmen. Tapi dia tidak paham apa yang sebetulnya jadi tujuan dia siaran. Nah, ini menjadi fakta kesalahan penyiar yang perlu diatasi juga. Tips supaya teman-teman penyiar paham tujuan dari siarannya apa, mulai dari sekarang ketika sebelum bersiaran, pahami dulu, baca dulu, renungkan dulu kira-kira apa tujuan dari kalian itu bersiaran. Ya misalnya ketika kalian membawakan materi tentang olahraga, feedback apa yang pengen kamu dapat ketika pendengar mendengarkan bahan siaran itu. Misalnya kamu membawakan info tentang olahraga, kamu ingin mempengaruhi pendengar agar rajin berolahraga. Sehingga feedback pendengar itu juga sama akhirnya, dia jadi rajin olahraga, misalnya begitu. Ada juga ketika kamu menyampaikan informasi atau menyampaikan tips memilih masker. Ya tentu ada tujuannya supaya pendengar itu lebih jeli lagi atau lebih detail lagi dalam memilih masker, seperti itu. Ada feedback antara penyiar ketika menyampaikan materi dengan pendengar yang mendengarkan bahan siaran. Bahkan bisa jadi dengan memahami goal atau tujuan dari materi siaran yang kamu bawakan, paling tidak itu bisa mengajak pendengar untuk terlibat dengan topik yang sedang kamu bicarakan sebagai bahan siaran. Itu termasuk feedback ya. Ada juga mungkin di acara curhat kayak gitu, itu bisa aja dengan mengupas suatu masalah sehingga antara penyiar dan pendengar bisa brainstorming. Apa sih brainstorming itu? Ya kamulah yang tahu ya kira-kira apa. Antara penyiar dan pendengar saling bertukar pikiran gitu loh untuk menyelesaikan suatu masalah atau menemukan solusinya bersama-sama. Ini khusus untuk program curhat yang saya bicarakan ya. Ada lagi nih kesalahan dan fakta penyiar yang sering terjadi, yaitu kering dan membosankan. Krik, 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 krik. Maksudnya begini, kosakatanya atau pemilihan katanya, diksinya itu tetap pancet, nggak berubah. Hafalan sehari-hari ya pasti itu yang dipakai gitu. Bahkan pemilihan katanya, kosakatanya itu nggak sesuai dengan target pendengarnya. Nggak sesuai dengan usia pendengarnya. Nah itu juga menjadi kesalahan penyiar juga tuh, pemilihan diksi. Jangan sampai pendengarnya itu nggak paham dengan apa yang disampaikan oleh penyiar. Tipsnya bagaimana mengatasi untuk kesalahan penyiar yang seperti ini? Oke, tidak lain tidak bukan tips untuk mengatasi kering dan membosankan dari penyiar itu adalah ya tetap banyak membaca, kemudian banyak mendengar, banyak melihat, tahu informasi-informasi terkini supaya bahasa yang disampaikan itu nggak monoton, nggak tetap itu-itu aja gitu ya. Sebentar, ada azan. Sebentar lagi azan, jadi kita break sebentar.
Oke, untuk fakta dan kesalahan penyiar serta cara mengatasinya tadi sudah saya kasih tahu ya. Masih ada kok beberapa bahasan lagi setelah video yang ini, jadi ditungguin saja video kita selanjutnya. Tetap di channel Emma Diary. Sampai jumpa.